Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang VTube. Ya, tentang VTube yang katanya setelah gagal launching Maret, gagal launching April, katanya mudah-mudahan launching di bulan Mei. Kan saya sudah bahas di video saya sebelumnya yang bernuansa baju merah. Maybe yes, maybe no. Artinya maybe di bulan Mei ini izin yang sebenarnya PMSE-nya keluar dan launching, atau maybe not. Artinya di bulan Mei ini izinnya belum tentu dapat dan pasti tidak launching. Jadi ada dua kemungkinan juga di bulan Mei ini. Maybe yes, maybe no. Yes, kalau izin PMSE-nya perdagangan melalui sistem elektronik yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, maka dia bisa launching kalau dikeluarkan di bulan Mei ini. Tapi jika tidak, ya maybe no. Oke? Oke lah. Kita lihat di sini. Seperti biasa, manajemen VTube maupun leader-leader VTube gitu ya. Selama ini selalu kan bilangnya, minggu ini kami akan diterima oleh SWI. Itu perkataannya Jack Guy di bulan Maret. Yang akhirnya Maret pun nggak keluar. Kemudian awal April, tepatnya tanggal 5, dalam minggu ini kami atau kita memasuki aktivasi izin PSE. Padahal PSE itu bukan izin. Ya kan? Sampai akhir minggu itu, yaitu tanggal 9 nggak keluar. Kan saya sudah terangkan. Kemudian tanggal 12 April, sampai saya hafal ini, Wilbert Karimun bilang, sabar, tinggal setengah langkah lagi. Sampai akhir minggu juga nggak keluar PSE-nya. Baru di tanggal 20 minggu kemudiannya keluar PSE-nya. Tapi itu bukan izin. Kalau itu izin, langsung launching dong di bulan April. Oke, ini sudah lewat dari April. Oke. Sebenarnya mereka berharap di akhir bulan April launching, tapi gagal maning. Kira-kira begitu. Kalau orang Jawa bilang gagal maning, gagal maning. Oke? Mari kita lihat dulu lah percakapan yang menarik di VTube Official Indonesia, di grup Facebook tentang VTube. Nah, kita lihat di sini seorang bernama Ari Mugiwara. Dia berkeluh kesah atau mungkin karena kesalnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia pemain VTube atau hater. Bukan urusan saya lah ya. Mau dia pemain VTube atau hater. Atau pemain VTube yang sekarang jadi hater. Karena sering dikecewakan. Apa yang dia katakan? Kita baca di sini. Berikut syarat-syarat untuk gabung jadi member VTube. 1. Harus bodoh, dungu, dan tolol. Bukan saya ngomong loh ya. Ari Mugiwara, saya cuma membacakan. 2, nggak boleh percaya apapun yang dikatakan OJK, Kominfo, dan lain-lain. Oke. 3, harus lebih bodoh dari leadernya. Ari yang bilang, bukan saya loh, saya cuma membacakan. 4, nggak boleh percaya sama apa yang dikatakan pemerintah. Jangan percaya sama pemerintah dibilang ilegal, bohong itu legal, kira-kira begitu. Jangan percaya, percaya aja sama leader, gitu ya. Yang 5 saya nggak ngerti nih, no HP, no rekening bank, ya kan? Maksudnya apa saya nggak ngerti, sorry, ini kan saya cuma membacakan. 6, harus pandai berbohong dan mengibuli orang lain serta sebarkan berita hoax. Are you ready? Jadi maksudnya kalau Anda mau jadi pemain VTube harus memenuhi 6 syarat ini. Begitu kira-kira yang dimaksud oleh Ari Mugiwara di grup Facebook yang namanya VTube Official Indonesia. Menarik ya? Menarik.
Mari kita lihat percakapan di grup WA dari suatu grup WA yang namanya Diamond Club. Diamond Club ini berisi leader-leader yang sudah diamond. Oke? Saya ambil 2 screenshot saja yang paling menarik perhatian saya. Kita lihat di sini yang pertama, apa yang diucapkan oleh Wilbert Karimun. Oke? Kita baca di sini. Wilbert Karimun berkata, barusan saya dapat info dari manajemen nih. Hasilnya dari regulator, SWI lah maksudnya ya, akan ada di minggu depan. Manajemen sedang menyelesaikan persiapan akhir action plan untuk 3.0. Jadi dengan kata lain, Wilbert ini mengumumkan di grup itu. Kalau saya lihat nuansanya, grup itu sebenarnya ini menjelang akhir April ini. Menanti-nanti launching VTube di April, tetapi tidak kejadian. Tetapi seakan-akan ini ada berita menyegarkan gitu atau menyenangkan dari manajemen yang disampaikan oleh Wilbert Karimun bahwa dia baru dapat info dari manajemen nih, kira-kira itu hasilnya, maksudnya hasil dari regulator atau SWI akan ada minggu depan. Maksud lu? Hasilnya itu kan bisa 2. Menyetujui apa yang diusulkan perubahan-perubahan oleh manajemen VTube ke sistem yang baru, atau tidak menyetujui dan disuruh rubah lagi. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena ini sudah berkali-kali kan dibilang. Di bulan Maret kira-kira pertengahan waktu itu, Jack Guy bilang, dalam waktu yang sebentar lagi kita akan diterima oleh SWI. Artinya di bulan Maret mereka bertemu dong sama SWI. Ya kan? Pasti di bulan Maret menjelang minggu kedua, minggu ketiga kalau tidak salah, itu kan mereka sudah memberikan perubahan yang seakan-akan diminta oleh SWI. Harusnya kan pada saat itu dia sudah tahu, ya kan? Sesuai atau tidak. Tapi oke lah, itu bukan urusan saya. Ternyata ditolak begitu. April pasti kan balik lagi dong. Tidak diterima. Karena kalau sudah diterima keluar dong izinnya. Nah, ini Mei nih. Ya kan? Nah, hasilnya akan ada di minggu depan. Nah, hasilnya apa? Wilbert nggak berani bilang di sini. Ya, di sini menurut saya Wilbert cukup jujur. Dia cuma bilang, gue dapat info nih dari manajemen minggu depan ada hasil. Tapi hasilnya kan nggak dikasih tahu. Maybe yes, maybe no. Kan di bulan Mei. Ya gitulah. Maybe yes, maybe no. Yes. Ya, memenuhi syarat. Ya, nih kami kasih izin. Begitu. Kalau maybe yes. Tapi mungkin maybe no hasilnya. Belum. Ini masih tidak memenuhi izin. Member lu, komunitas lu masing pada ngeyel. Itu tuh si Ade Manja yang membentur-benturkan gua sama pemerintah. Nyala-nyalahin gua. Ayo lu. Ya kan? Nah, terus kemudian manajemen sedang menyelesaikan persiapan akhir action plan untuk 3.0. Pastilah. Karena kalau mereka dapat izin, mereka kan harus mensosialisasi, ya kan? Membuat plan bagaimana misalnya kalau perubahannya sedemikian besar tidak menimbulkan gejolak atau rejection atau penolakan dari kebanyakan pemain VTube. Kan sering saya bahas bahwa binatangnya nanti VTube 3.0 akan jauh berbeda dari VTube yang sebelumnya, yang versi 2 sekian, 21.7 kalau saya nggak salah, yang terakhir, oke? Nah di sini begitu dapat info ini senang nih. Ada yang bilang sah, pakai stiker itu ya, seorang hakim nggak tahu lah itu kan cuma stiker. Kemudian ada yang kasih tanda jempol, mantap katanya. Oke deh, ya kan? Jadi info begini aja seneng dia gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak heran ada orang yang memposting di VTube Official Indonesia juga di grup Facebook sini, namanya V Aska. Dia bilang begini, mau tanya apakah para manajemen VTube itu rata-rata tidak jujur ya, alias tukang bohong. Ini perasaan lah maksudnya. Perasaan dari awal Maret VTube sebentar lagi mulu. Iyalah, awal Maret gagal, April gagal, awal Mei sudah lewat. Ya kan? Sekarang ini sudah tanggal berapa? Oke. Tanggal 3 nih. Tanggal 3 hari Senin. Kemarin kan tanggal 2 hari Minggu. Hari Sabtu kan tanggal 1. Iya. 3 nih. Tanggal 3 Mei. Nah,
Kapan? Sebentar lagi, sebentar lagi. Ya, Wilbert bilang tinggal setengah langkah lagi. Langkah siapa? Langkah manusia apa? Langkah raksasa. Makanya video ini saya kasih judul tinggal 1/4 langkah lagi. Walaupun Wilbert tidak sebut. Saya yang sebut lah. 1/4 lagi. Sabar coy. Sabar. Tinggal 1/4 lagi. Masalah Fiaska ini menanyakan apakah tukang bohong? I don't know. Ya. Walaupun sih saya setuju sama Fiaska. Kemudian seorang lagi yang bernama Andreas Wicaksono, Anda bisa lihat di sini. Dia mengatakan, ini menyindir lah ya, kebahagiaan VTuber, ini maksudnya pemain VTube lah ya, adalah ketika mereka dibohongi oleh manajemen. Jadi pemain VTube itu ternyata fenomenanya sekarang itu senang kalau dibohongi sama pihak manajemen. Iya, tunggu sebentar lagi. Kita akan mendapatkan aktivasi dalam minggu ini. Ya, tinggal setengah langkah lagi. Ya udahlah saya tambahin, tinggal 1/4 lagi. 1/4 langkah maksud saya. Dan mereka senang gitu kalau terima kabar-kabar yang bohong. Itu kan bohong. Makanya sekarang ini kebetulan saya dapat bocoran, ya kan? Kan belum ada lagi nih ngomongan dari manajemen ataupun dari leader. Yang ada di video saya yang sebelumnya cuma bilang tinggal satu izin lagi yaitu PMSE. Stepnya ya bukanlah, yang PSE itu bukan izin. Jadi seakan-akan di imbauan yang sebelumnya dikatakan dia sudah dapat yang pertama izin TDPSE. Yang saya bilang itu bukan izin. Itu memang Pak Antonius Malau juga bilang itu cuma tanda daftar PSE Pak. Izinnya ya dari sektornya Pak. Ya PMSE. Perdagangan melalui sistem elektronik, itulah yang harus diurus sejak Juli 2020. Jadi bukan bilang tinggal satu step lagi. Memang cuma satu itu. Kalau itu satu keluar mah izin PSE mengikuti sebenarnya. Oke? Jadi mendapatkan PSE itu bukan izin. Ya. Jadi benar ini kebahagiaan VTuber adalah ketika mereka dibohongi oleh manajemen yang menyatakan tinggal satu izin lagi nih. Seakan-akan utangnya tinggal satu. Bukan tinggal satu, memang cuma satu itu PMSE. Aduh, ya udahlah ini benar nih Andreas Wicaksono. Saya setuju sih sebenarnya. Oke. Kemudian kita lihat lagi percakapan berikutnya di grup WA Diamond Club tadi, ya kan? Di sini ada yang menanyakan, cuman ini karena saya dapat bocoran, saya nggak tahu nih siapa yang menanyakan ya. Kita lihat saja lah. Ditanyakan di sini, ini menjawab atau meresponi pemberitahuan Wilbert yang sebelumnya. Kita lihat tuh ya, bahwa dapat nih berita dari manajemen, hasilnya dari regulator akan ada di minggu depan. Ini kan komentar Wilbert ya kan. Ada yang nanya nih, lalu kegiatan apa saja rencana MFBS? My Future Business School gitu ya. Channel YouTube yang dibuat oleh Wilbert lah. Hingga minggu depan yang dimaksud mengingat besok Sabtu. Nah, ini kan pembicaraan hari Jumat nih, tanggal 30 April. Mengingat besok Sabtu. Sabtu tanggal 1 Mei. Lalu Minggu tanggal 2 Mei. Dan minggu depannya dimulai yaitu tanggal 3. Kan biasanya MFBS setiap Senin itu ada announcement kan. Nah dia tanya nih, ini menurut dugaan saya ya, apa kegiatan? Apakah itu acara live YouTube MFBS mengenai suatu sosialisasi? Saya nggak yakin dia berani melakukan sosialisasi di minggu malam ini, kecuali Senin paginya sudah dapat izin. Tapi kan tidak dibilang kapan. Yang saya dengar di luaran, ada yang bilang tanggal 5 launching. Tanggal 5. Dari mana coy tanggal 5? Wilbert aja nggak ngomong tanggal 5. Ada lagi yang berani bilang tanggal 9 launching. Itu bos lu ya saya anggap si bosnya nih ya yang mewakili Jack Guy. Wilbert nggak ngomong tanggal 5, nggak ngomong tanggal 9, cuman bilang minggu depan akan ada hasil. Dia juga udah nggak berani pede sekarang. Cuman bilang akan ada hasil. Hasilnya kan maybe yes, maybe no. Jadi yang ngomong tanggal 5, tanggal 9 itu super dungu udah. Udah dungu, halu, dan idiot. Dungu, halu, dan idiot. Iya yang berani bilang tanggal 5 atau tanggal 9. Ya kalau kebetulan keluar tanggal 5 atau tanggal 9, ya lu laki lah, lu beruntung lah. Tetapi itu cuma tebak-tebakan lu. Wilbert aja nggak berani bilang tanggal 5 atau tanggal 9. Cuman bilang ada hasilnya minggu depan. Ya, hasilnya apa? Nggak tahu juga. Maybe yes, maybe no. Lanjut.
Adakah rencana meeting Diamond untuk suatu sosialisasi mengingat tidak semua hadir di Jakarta atau sosialisasi lainnya? Ini intinya dia bertanya lah sesama Diamond ya kan. MC Mega Kopi hari ini berakhir, yaitu tanggal 30 April Mega Kopi berakhir. Oke. Registrasi belum buka. Ya kan, kegiatan apa sebaiknya yang perlu diprogres terutama di tim masing-masing hingga VTube on. Seakan-akan nih VTube kan belum on nih. V Plus kan sudah berakhir Mega Kopi. Apalagi nih yang kita bisa akal-akalin. Kira-kira begitu kalau saya tangkap. Ini akal-akalan lah. Kemudian apakah ada promo-promo baru mengingat besok sudah tanggal 1 Mei. Ya betul, ini pembicaraan 30 April. Kagak ada jawaban. Yang ada adalah Yunita menjawab di sini. Ya kan? Thanks God, wah bawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, itu hak setiap orang sih ya. Mau bawa nama Tuhan kayak mau bawa nama setan kayak, itu bukan urusan saya coy. Jangan sampai tindakan VTuber mengacaukan minggu depan nih, ya kan? Karena kan sekarang kan minggu depan ada hasil, tapi hasilnya kan saya sudah bilang, maybe yes, maybe no, ya kan? Kita kawal sama-sama ya teman-teman ya. Artinya Yunita pun nggak tahu nih hasilnya apa. Cuman kita harus kawal nih. Jangan banyak bawel. Seperti si Ade Manja tuh. Yang nyalain SWI. Ya sekarang kan SWI mempersulit VTube. Padahal manajemen bilang SWI sudah banyak membantu. Banyak membina. Ya kan? Tapi kalau Ade Manja begitu terus dibinasakan. Bukan dibina. Nah ini Yunita nih harus marah sama si Ade Manja itu. Dia harus tegur itu Ade Manja. Lu diam lu, jangan banyak bacot lu, jangan mengacaukan minggu depan gitu dong. Karena ini orang Ade Manja makin lama makin sakit. Malah bawa-bawa Presiden Jokowi, seakan-akan Pak Jokowi minta izin dipermudah, tapi kok SOI mempersulit izin VTube. Padahal nggak ada urusan itu bicaranya Pak Jokowi dengan izin VTube yang memang ilegal sudah 8 bulan sejak Juli 2020. Ini Ade Manja bisa-bisaan dia mencoba membentur-benturkan. Sudah saya laporkan. Ya, sudah saya laporkan. Kita lihat saja ya. Ya makanya jangan sok lah ya bawa-bawa nama presiden. Lu minta aja sama presiden izinnya. Lu kan minta izinnya sama SWI. Jangan bawa-bawa presiden. Presiden tuh ngomongnya konteksnya lain. Ya kan? Soal mereview soal izin dari presiden ya kan, yang diharuskan dipermudah gitu. Ya mau membenturkan SW dengan presiden, nggak lucu coy ya. Lu rasain aja lu kalau dipersulit lagi. Bukan dipersulit sih. SWI berhak untuk menunda karena syarat untuk menertibkan komunitasnya tidak dipenuhi oleh manajemen VTube. Buktinya siapa? Ade Manja. Ya kan? Kita lihat sajalah dramanya ya. Kita lihat saja drama. Jadi kesimpulan saya, VTube tinggal 1/4 langkah lagi coy. 1/4 langkah lagi. Minggu ini akan ada hasilnya. Tapi hasilnya maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Jadi kalau ingat iklan siapa itu ya? Kapan kawin? Minggu ini ya? Apa bulan ini ya? Bulan Mei ya, kira-kira saya lupa lah, iklan sudah lama sekali. Terus jawabannya Mei, maybe yes, maybe no. Ya cocok ini, cocok. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai hasil dari SWI yang katanya akan ada dalam minggu ini. Minggu ini apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah kita lihat hasilnya yes or no. Apakah di minggu depan tanggal 10, artinya Senin minggu depan sudah ada berita bagus yang secara positif bisa diumumkan. Sesuai hasil minggu ini yang maybe yes, maybe no. Jadi demikian saja bahasan saya pada kali ini. Silakan share kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.